Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan kuliah Mufti. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi perhitungan resisten atau hambatan dan juga bisa menentukan seberapa besar power yang diperlukan pada sebuah desain kapal. Nah, pada kesempatan kali ini software Mangsoft yang kita miliki berbeda dengan yang sebelumnya. Ketika Anda nanti melihat di browser Windows Anda, akan ada banyak pilihan jenis software yang digunakan. Pada kesempatan sebelumnya, kita menggunakan Microsoft Modeler yang fungsinya untuk memodel atau mendesain lambung kapal. Untuk software satu ini namanya Microsoft Resistant. Microsoft Resistant ini digunakan untuk menghitung dan mensimulasikan desain kapal yang nantinya akan dihasilkan nilai berupa besarnya hambatan dan juga besarnya power yang dihasilkan dari desain kapal. Nah, pada software kali ini ada beberapa tahapan yang kita perlukan. Yang pertama adalah nanti kita perlukan open design, desain yang digunakan yang sudah Anda miliki. Kemudian setelah itu akan kita melakukan perhitungan, mengkalkulasi berdasarkan metode perhitungan yang ada pada software ini. Baik, langkah pertama kita adalah mengupload desain yang sudah Anda miliki. Anda klik File, Open Design, kemudian Anda pilih desain yang sudah Anda gunakan, ya, sudah Anda desain sebelumnya. Pastikan ini tercentang, Anda klik OK. Baik, ya. Nah, secara langsung software ini melakukan kalkulasi beberapa parameter hidrostatik. Anda bisa lihat di tabel data ini, ya. Ada perhitungan LWL-nya, beam, draft, ya, volume displacement, koefisien prismatik, koefisien water plane, ya, dan beberapa parameter-parameter lainnya. Kemudian setelah kita memasukkan desain kita tadi, software ini juga langsung melakukan kalkulasi atau menentukannya besaran kecepatan yang digunakan secara otomatis. Defaultnya ini adalah 0 sampai 20. Berikutnya adalah curve of area atau curve section area, ya, atau CSA. Ini adalah grafik atau gambar CSA dari desain kapal yang kita miliki. Oke. Baik. Langkah berikutnya adalah kita ke tabel ini, ya, pilihan menu. Ada pilih analisis. Kita pilih metode, pilih method. Nah, dari tampilan ini kita lihat ada beberapa metode yang digunakan. Ada metode planning, ya, ada metode berdasarkan displacement, ada metode berdasarkan jenis, ya, yah. Ada juga berdasarkan analytical. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode displacement dengan memilih jenis metode Hawthorne. Di sini Anda bisa kita lihat banyak, ya, metode yang bisa kita gunakan, namun tidak bisa semua kita gunakan.
ada aturan yang telah ditentukan dari software ini dan juga berdasarkan referensi yang digunakan pada perhitungan hambatan dan perhitungan power. Anda juga nanti bisa melihatnya di manual ya, manual book dari Microsoft Resistance. Anda bisa cek nanti di help, kemudian Anda pilih dokumen manualnya. Oke, Anda klik Holtrop. Oke. Kemudian secara otomatis langsung ya, Anda lihat ada muncul pertama ada grafik ya, grafik power and speed. Nah, di sini Anda, kalau saya perbesar terlebih dahulu ya. Nah, sini power versus speed. Ya. Dan di sini juga kita bisa melihat ya, memilih menampilkan data apa yang mau kita tampilkan ya. Di sini ada pilihannya resistance versus speed, ada resistance coefficient versus speed ya, dan yang lainnya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan power versus speed. Nah. Kemudian dari grafik ini juga kita bisa melihat nilai ya, nilai dari pada grafik ini. Dengan apa? Kita menarik sebuah tombol hitam ini ya, tinggal ada drag saja, kemudian Anda arahkan ke kanan terus sehingga tombol hitam ini dia akan terus mengikuti garis pada grafik tersebut. Nah, Anda juga bisa melihatnya di sini. Di kiri bawah ini akan muncul besaran nilainya ya. Speednya berapa, kemudian berapa besar powernya. Berikutnya kita lihat pada hasil perhitungannya ya, tabel ini. Saya ulang lagi, ini tabel result, klik perbesar, maximize ya, ini juga muncul tampilan perhitungannya. Speed ada float number, float juga number, kemudian ada besaran resisten, hambatan, dan besar powernya. Setelah itu kemudian kita pilih speed ya, speed. Nah, di sini masukkanlah besaran nilai dari kecepatan kapal dari data kapal pembanding yang ada di kelas. Kita masukkan nilai minimumnya 0, kemudian maksimumnya berdasarkan kecepatan tersebut ya. Di sini saya setting 13,9 karena data saya 13,9 knot. Kemudian Anda klik OK. Nah, jika sudah, nanti di tabel ini akan secara otomatis dia melakukan kalkulasi berapa besar hambatan dan power yang dihasilkan dari desain kapal yang sudah kita kerjakan. Baik, dari tabel ini kita bisa melihat besarnya hambatan dan power pada saat kecepatan 13,9 knot. Hasil pada desain kapal ini didapatkan besaran hambatannya 601,9 kN. Kemudian besaran powernya adalah 4.304,101 kW. Nah, berdasarkan data yang saya miliki, besar powernya masih terlalu kecil dibandingkan dengan power yang dimiliki dari data kapal pembanding. Nah, untuk itu pada kesempatan berikutnya kita memerlukan dan memodifikasi desain kapal kita sehingga power yang dihasilkan itu paling tidak sama dengan power yang ada di data kapal pembanding. Oke, demikian untuk kita bagaimana cara melakukan menghitung ya, dan mensimulasikan
desain kapal kita untuk kita mendapatkan nilai hambatan dan powernya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di topik yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.